perbedaan yang mencolok yang pertama itu tentu pada sisi niat. Jadi kita niatnya adalah sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, sebenarnya sholat itu sama. Cuma yang membedakan untuk sholat sunnah khusuf nanti terdiri atas 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu nanti terdiri atas 2 kali membaca suratul Fatihah, kemudian 2 kali ruku, begitupun juga pada ayat tidalnya. Kemudian membaca suratannya juga. Jadi dalam 1 rakaat itu membaca surat Al-Fatihahnya juga nanti 2 kali, membaca suratannya juga 2 kali, rukuknya juga 2 kali, i'tidalnya juga 2 kali. Begitupun nanti di rakaat yang kedua. Jadi kalau nanti imam sudah melaksanakan ruku, kemudian i'tidal, baru dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah lagi, panjenengan ndak usah ngomong subhanallah. Gitu nggih Pak nggih, Bu. Ini perlunya disampaikan barangkali terjadi miskomunikasi. Jadi pokoknya ibu-ibu ngikuti aja lah imamnya. Mudah-mudahan nanti imamnya jangan lupa. Makatan sekedar untuk menyampaikan info tentang sholat sunnah khusuf, dan sebelum khotib menyelesaikan khutbahnya tolong jangan bubar dulu, dengarkan khotib menyampaikan khutbahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan sholat sunnah khusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salati jamiyatu rahimakumullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyati sufufi min tamami shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لا تحرك به لسانك لتعجل به إنه علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mengatur peredaran tata surya dengan sangat presisi dan sempurna. Malam ini di tengah kekhusyuan bulan suci Ramadan, Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini, memenuhi panggilan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat gerhana bulan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah memegang teguh ajaran tauhid hingga akhir zaman. Melalui mimbar ini, khatib mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita perkokoh ketakwaan kita, yaitu takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang membuat kita takut berbuat maksiat meski tidak ada manusia yang melihatnya. Kemudian membuat kita semangat beramal meski tidak ada manusia yang memujinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita menatap ke langit dan menyaksikan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Biasanya purnama yang seharusnya bersinar terang benderang menghiasi malam Ramadan, namun di malam Ramadan ini, tepatnya di malam 15 Ramadan 1447 Hijriah, bahwasanya
perlahan-lahan bulan itu redup akibat bayangannya itu menjadi gelap. Di era modern ini, sains bisa menjelaskan dengan sangat rinci bahwa gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Dan fenomena ini terjadi ketika di tanggal bulan purnama sempurna. Artinya bulan purnama sempurna itu yaitu pada tanggal 15 Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka dari itu kita sangat beruntung dengan adanya ijtihad melalui kalender Hijriah global tunggal, sehingga dari penentuan awal Ramadan kita di malam ini itu sudah memasuki malam 15 Ramadan, bahwasanya malam 15 ini adalah malam bulan purnama sempurna. Bahwasanya secara sains, secara astronomi, gerhana bulan itu terjadi ketika malam bulan purnama sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 pelajaran utama yang dapat kita ambil dari peristiwa gerhana ini. Pertama, membersihkan akidah dari tahayul. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beragama dengan cerdas dan bersih dari syirik. Dan kita harus terhindar dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pada zaman dahulu, masyarakat sering menghubungkan kejadian gerhana dengan hal-hal yang mistis. Ada kala yang beranggapan bahwa bulan sedang ditelan raksasa, sehingga mereka memukul kentongan bersahut-sahutan. Ada yang menepuk 2 ibu jari. Ada juga yang mengaitkannya dengan datangnya bencana atau kematian seorang tokoh penting. Sejak 14 abad yang lalu, bahwasanya telah menghapus tuntas pemikiran irasional tersebut. Saat Rasulullah SAW, di mana putra beliau yang bernama Ibrahim wafat, dan kebetulan bersamaan dengan terjadinya gerhana, orang-orang mengira bahwa alam semesta ikut bersedih. Namun Nabi SAW segera berdiri dan menepis anggapan itu dan bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan melaksanakan sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, peringatan akan datangnya hari kiamat. Mengapa saat gerhana kita disunahkan sholat dengan durasi ruku dan sujud yang panjang? Hal ini, mengapa Nabi SAW sampai keluar rumah dengan tergesa-gesa, seolah-olah ketakutan saat melihat gerhana? Di sini adalah jawabannya adalah karena gerhana merupakan teguran dan simulasi kecil dari hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan suasana kiamat dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai 9. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka apabila pandangan mata terbelalak atau ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan. Malam ini cahaya bulan hanya dihilangkan sementara, nanti akan terang kembali. Namun kelak pada hari kiamat, cahaya itu akan dipadamkan untuk selama-lamanya. Benda-benda langit akan bertabrakan dan hancur lebur. Maka dari itu, melalui gerhana ini Allah sedang menyentil kesombongan kita. Kadang kita merasa hebat karena punya jabatan, merasa aman karena punya banyak tabungan, merasa bangga dengan gelar akademik. Padahal di hadapan Allah kita ini sangatlah kecil. Allah mampu memadamkan bulan yang demikian besar hanya dengan sekejap.
maka betapa mudahnya Allah mencabut nyawa kita, mencabut rezeki kita, atau mengambil kesehatan kita. Kemudian yang ketiga yaitu bulan diregupkan, iman semakin kokoh dan bercahaya di bulan Ramadan. Gerhana malam ini terjadi di tengah-tengah bulan Ramadan. Pertemuan antara Ramadan dan gerhana adalah teguran kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah, di mana Ramadan adalah bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan, sedangkan gerhana adalah momen introspeksi diri, atau kita bisa momen untuk taubat. Mungkin selama hari-hari Ramadan ini kita berpuasa, tapi kita masih sering bergosip, masih mudah marah, dan mungkin masih menahan dendam kepada saudara kita. Maka Allah hadirkan gerhana malam ini untuk benar-benar menggedor pintu hati kita, yaitu wahai hambaku, bangunlah, mumpung pintu ampunan masih terbuka lebar. Itu sebabnya Nabi SAW menginstruksikan amalan-amalan di gerhana bulan ini. Selanjutnya, marilah kita tundukkan kepada Allah sejenak. Kita angkat kedua tangan, memohon dengan sepenuh hati kepada Zat yang Maha mengabulkan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb yang maha menguasai seluruh langit dan bumi, pada malam yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kami menyaksikan tanda kebesaran-Mu ya Allah. Bulan yang terang benderang Engkau redupkan sejenak agar kami sadar betapa lemahnya diri kami dan betapa kuasanya Engkau. Ya Allah, ya Ghaffar, janganlah Engkau redupkan cahaya iman di dalam hati kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami gelap gulita karena tumpukan dosa, maksiat dan penyakit hati yang bersarang di dada kami. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah, sucikanlah pikiran kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hadir membawa segunung kesalahan. Dosa kami membumbung tinggi ke angkasa, tapi kami tahu kasih sayang dan ampunan-Mu jauh lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang keringat dan air matanya telah menetes demi membesarkan kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah yang maha menjaga, jauhkanlah negeri kami, bangsa kami dan seluruh umat Islam dari segala macam bencana, malapetaka dan perpecahan. Tumbuhkanlah di antara kami rasa persaudaraan yang tulus. Jadikanlah gerhana malam ini sebagai tanda kebesaran-Mu dan jauhkanlah kami dari segala bentuk azab akibat kesombongan kami. Terimalah amal ibadah puasa kami, ruku kami, sujud kami, tilawah kami dan sedekah kami di bulan suci ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang kembali pada fitrah yang suci saat Ramadan ini berakhir nanti. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa tfaqun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.